Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang investasi yang beranggotakan saya sendiri, Mujibur Rahman Ademi, Anik Sutyawati, Putri Wahyu Wulandari, Nurul Hidayat, dan Rahmat Paryono. Kelompok kami akan membahas tentang bagaimana perkembangan dan sasaran investasi, bagaimana pembentukan modal domestik bruto, dan bagaimana kebijakan determinan investasi Indonesia. Investasi adalah komitmen atau jumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan agar dapat memperoleh keuntungan mendatang atau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan moneter. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Investasi ini suatu komponen dari PDB dengan rumusan PDB C plus I plus G plus buka tutup kurung X min M. Bentuk investasi adalah investasi pada aset real, misalnya pembeli aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan atau perkebunan, dan lain-lain. Investasi tidak langsung. Investasi portofolio adalah investasi pada aset finansial, investasi pasar uang, investasi di pasar modal. Investasi di pasar modal yaitu saham, obligasi, opsi, dan REITs. Perkembangan investasi semenjak diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967, Nomor 11 tahun 1997 tentang PMA, dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 69, Nomor 12 tahun 70 tentang PMDN. Investasi cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu. Walaupun demikian, pada tahun-tahun tertentu sempat juga terjadi penurunan. Kecenderungan peningkatan bukan hanya berlangsung pada investasi oleh kalangan masyarakat atau sektor swasta, namun juga penanaman modal oleh pemerintah. Ini berarti pembentukan modal domestik bruto meningkat dari tahun ke tahun. Sekian dari saya. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan. Monggo. Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mencerahkan iklim investasinya di masa yang akan datang. Di dalam negeri, tantangan itu antara lain masih belum memadainya infrastruktur, sarana dan prasarana perekonomian yang berupa barang publik. Sementara itu, keuangan pemerintah justru harus dikelola lebih efisien, karena kalangan swasta biasanya enggan untuk menanam modal bagi penyediaan barang-barang publik. Berdampingan dengan tantangan yang dihadapi, ada juga beberapa peluang yang dimiliki oleh Indonesia di bidang investasi, seperti kemantapan situasi politik di tanah air yang stabil, perkembangan mengesankan dalam kualitas sumber daya manusia, keterbukaan perekonomian kita, serta keberhasilan pembangunan yang selama ini tentu saja menunjukkan kredibilitas Indonesia. Di tengah tantangan dan peluang-peluang itulah, pemerintah mencanangkan target-target tertentu untuk investasi di masa yang akan datang. Untuk perkembangan investasi di Indonesia pernah menunjukkan keadaan yang menggembirakan.
Pada tahun 2007, total investasi di Indonesia mencapai 983,9 triliun. Angka ini hampir 17 kali lipat dibandingkan investasi pada tahun 1990-an yang hanya sebesar 58,9 triliun. Investasi tersebut dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Meskipun demikian, peranan investasi pemerintah relatif kecil. Dari total investasi pada tahun 2007, hanya 12,75% atau setara dengan 125,4 triliun yang merupakan investasi dari pemerintah, sedangkan sebagian besar lainnya merupakan investasi dari pihak swasta. Sasaran investasi kita, sebagai contoh, sasaran investasi di bidang properti ada di beberapa kota di Indonesia, di luar Jakarta dan Surabaya, mengalami laju pertumbuhan properti mengesankan. Mereka adalah Medan, Bandung, Balikpapan, Pekanbaru, Solo, dan Yogyakarta. Colliers International Indonesia menilai secara umum bergairahnya properti 6 kota tersebut didorong perekonomian yang terus bertumbuh. Hal ini mengandung minat para pengembang membangun dengan nilai investasi yang lumayan besar. Nama-nama besar seperti Lipo Group, Ciputra Group, Agung Podomoro Group, Sahid Group pun kepincut membagi investasinya ke kota-kota tersebut. Investasi properti di Pekanbaru, Bandung, Balikpapan, Solo, dan Jogja berpotensi meningkat, tapi tergantung karakternya. Misalnya, Yogyakarta itu tidak cocok untuk investasi di bidang apartemen, sebab wilayah ini rawan gempa. Kemudian Medan tidak dipungkiri bila ibu kota Sumatera ini masih merupakan commercial and business hub untuk Pulau Sumatera. Saat ini terdapat 8 proyek berskala multifungsi yang sedang dalam konstruksi. Proyek-proyek tersebut memiliki varian berbeda mulai dari pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, dan lain sebagainya. Berbeda dengan Bandung yang memiliki 11 mixed use projects, jenis proyek yang tengah dalam proses pembangunan lebih didominasi oleh apartemen dan hotel. Ini disebabkan karena tipikal investasi yang diminati pengembang adalah sesuai dengan karakter Bandung, sebagai kota destinasi wisata, belanja, dan kuliner. Nah, untuk perkembangan terbaru pada semester 1 2021, kita bisa melihat bahwa perkembangan investasi di luar Jawa sebesar 51,50% berdasarkan dari data BKPM. Hal ini meningkat karena kebijakan periode 1 Jokowi, yaitu membangun infrastruktur di luar Jawa. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Pekanbaru, Balikpapan, Solo, dan Yogyakarta juga tak mau ketinggalan. Keempatnya berpacu menjadi yang paling menarik dan menjanjikan untuk investasi properti. Saat ini terdapat 4 pengembangan multifungsi yang tengah berlangsung di Pekanbaru. Demikian halnya dengan Balikpapan yang diramaikan oleh 3 proyek berskala mixed use. Ketiga proyek tersebut terkonsentrasi di pusat kota. Sementara Syahid Yogyakarta Lifestyle Center, Mataram City, dan Malioboro City mengisi laju pertumbuhan properti di Yogyakarta. Solo sendiri saat ini tengah disibukkan dengan pembangunan The Park Solo dan Solo Center Point. Keuntungan berinvestasi di Indonesia bagi investor asing. Indonesia merupakan tujuan investasi yang sangat tepat untuk para investor asing. Mengapa? Karena bila para investor asing melakukan dan menanamkan investasi di Indonesia, memiliki potensi yang sangat besar untuk mendapatkan keuntungan. Faktor yang mempengaruhi minat perusahaan asing berinvestasi di Indonesia, yang pertama adalah sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tidak perlu ditanyakan dan diragukan lagi, baik dalam sektor pertambangan seperti batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam yang berlimpah dimiliki oleh Indonesia. Yang kedua, demografis. Indonesia akan mengalami pergeseran bentuk struktur yang nantinya akan terjadi lonjakan jumlah penduduk dan tenaga kerja yang memiliki dan didominasi usia yang produktif, yang lebih terampil dan juga siap dalam kegiatan bekerja. Yang ketiga, stabilitas politik yang baik. Indonesia merupakan negara yang terus bangkit menjadi negara yang stabil sejak terjadinya reformasi di bidang politik sejak tahun 1998.
Indonesia juga terus memperbaiki sistem demokrasi yang dimilikinya untuk memiliki pemerintahan yang selalu sehat dan juga kondusif atau aman. Yang keempat, peran global Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peran aktif dalam membangun hubungan bilateral maupun internasional. Hal-hal tersebut dapat menguntung bagi kalian para investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Banyak faktor yang bisa didapat pastinya bagi para investor yang melakukan investasi di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang kaya, aman, dan stabil. Akan tetapi, bagi investor asing harus tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban yang mereka jalani dan lakukan selama melakukan investasi di Indonesia. Selain mendapatkan keuntungan dan hak selama menanamkan investasi di Indonesia, pastinya setiap kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh para investor asing juga harus dilakukan terlebih dahulu agar tidak merugikan satu dengan hal lainnya. Pembentukan model domestik bruto. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Pasal 3 Ayat 2 Tahun 2007, tujuan penyelenggaraan penanaman modal diantaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data pembentukan modal domestik bruto dalam konteks identitas pendapatan nasional, Y sama dengan C plus G plus X min M, Indonesia dihitung dan disajikan oleh Biro Pusat Statistik. BPS menyajikannya secara kuartalan dan tahunan. Diterbitkan melalui seri publikasi mereka berjudul Pendapatan Nasional Indonesia. Data pembentukan modal domestik bruto mempunyai dua unsur, yaitu pembentukan modal tetap domestik bruto dan ditambah perubahan stok. Pengeluaran investasi yang dimaksud di sini adalah pembentukan modal domestik mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang baru dan modal baru ataupun bekas dari luar negeri. Barang modal adalah peralatan yang digunakan untuk berproduksi atau menghasilkan barang baru di masa mendatang dan biasanya mempunyai umur pemakaian 1 tahun atau lebih. Pembentukan modal domestik bruto dibedakan atas pembentukan modal tetap berupa bangunan atau konstruksi dan pembentukan modal tetap berupa mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan. Kebijakan investasi di Indonesia. Salah satu ciri umum negara terbelakang adalah kelangkaan modal. Sebab utama kelangkaan modal adalah kecilnya tabungan atau lebih tepat kurangnya investasi di dalam sarana produksi yang mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Maka, bila dibandingkan dengan Indonesia, keadaan tersebutlah yang terjadi saat ini. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah fakta seperti tertundanya keinginan pemerintah untuk membangun sejumlah infrastruktur akibat kurangnya dana yang dimiliki oleh pemerintah. Tingkat produktivitas dan kemampuan individual masyarakat juga rendah, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, serta kurangnya sarana produksi yang dimiliki masyarakat dan sektor swasta. Akibatnya adalah derajat ekonomi, kesejahteraan, serta tingkat pengangguran yang tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rahmat. Keadaan tersebut bisa dikurangi jika pemerintah bisa membangun dan menciptakan sarana produksi tadi. Pembangunan dan penciptaan sarana produksi tersebut adalah dengan membangun infrastruktur yang mendukung program tersebut. Permasalahannya adalah dana yang realisasikannya adalah mencukupi. Dalam hal ini, sebenarnya sektor swasta dalam negeri mempunyai peran yang strategis, yaitu dengan membantu pemerintah dalam mengumpulkan dana tersebut. Namun, kondisi sektor swasta pun tidak mampu untuk memikul tanggung jawab itu, sehingga kebutuhan akan menyediakan dana dari luar menjadi pilihan utama kebajikan pembangunan ekonomi. Determinan investasi Indonesia. Investasi merupakan komponen yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Meskipun sumbangan investasi dalam PDB Indonesia masih relatif kecil, namun investasi masih memiliki peran penting dalam penentuan permintaan agregat
Hal ini disebabkan oleh investasi cenderung relatif tidak stabil apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi, sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan resesi dan bom dalam perekonomian. Investasi sangat penting bagi pertumbuhan stok kapital dan produktivitas tenaga kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, ekonomi dan non-ekonomi, iklim investasi di Indonesia haruslah diakui sangat potensial, namun juga rentan. Beberapa faktor penunjang seperti penyediaan infrastruktur melalui modal publik privat, mencari sumber pembiayaan selain pinjaman, kebijakan stabilitas yang konsisten dan menumbuhkan kepercayaan, baik dari masyarakat maupun investor swasta asing dan domestik sangat dibutuhkan. Investasi yang dilakukan di Indonesia belum mencapai tingkat optimal ditunjukkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, tingkat pengembalian investasi yang tercermin dari ICOR yang mengalami penurunan. Penurunan ICOR ini menunjukkan adanya indikasi produktivitas kapital yang mengalami penurunan. Yang kedua, rata-rata persentase realisasi PMA terhadap permohonan yang diajukan hanya sekitar 50% sejak tahun 1990-an. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar rencana proyek asing yang sudah mendapat izin dari pemerintah tidak jadi dilaksanakan. Yang ketiga, dari sisi ketersediaan infrastruktur, Indonesia boleh dikatakan masih terbelakang dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Yang keempat, produktivitas tenaga kerja pada periode setelah krisis menunjukkan penurunan dan masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Yang kelima, pembangunan sumber daya manusia ataupun SDM belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan negara tetangga, yang ditunjukkan dengan pengeluaran pendidikan terhadap total pengeluaran pemerintah. Yang keenam, tingginya risiko baik di tingkat makro maupun tingkat mikro. Yang ketujuh, menurut survei yang dilakukan oleh World Bank menunjukkan dari sisi jumlah prosedur, waktu, dan biaya untuk memulai usaha. Proses memulai usaha di Indonesia termasuk yang mempunyai hambatan besar dibandingkan dengan negara lain. 8, atau yang terakhir, sementara itu dari sisi governance, tingkat korupsi Indonesia masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal tersebut merupakan penyebab mikrorisk dalam melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia masih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.